Siap buntung demi untung. Kematian memang merupakan suatu realita yang tidak bisa dihindari. Sampai harinya tiba, mau tidak mau seorang manusia akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan keluarga, meninggalkan teman-temannya. Tidak jarang banyak orang yang telah mempersiapkan kematiannya dengan membeli tanah kuburan, membeli peti mati, bahkan telah menuliskan surat wasiat bagi anak cucunya. Banyak orang pula yang ingin mati dengan tenang, tidak susah payah seperti para penderita COVID-19 yang harus sesak nafas sebelum akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Tidak ada orang yang ingin kematiannya tragis seperti kecelakaan, malpraktik dokter, dibunuh, atau mungkin seperti para murid Yesus pada abad yang pertama. Kisah para rasul mencatat Stefanus mati dirajam dengan batu. Mirip dengannya, catatan sejarah gereja menunjukkan Yakobus juga mati dengan cara yang sama. Thomas mati ditusuk tombak dan dibakar hidup-hidup. Ada yang dihukum mati dengan cara disalibkan. Simon Petrus mati disalib dengan terbalik. Saudaranya Andreas juga dihukum mati dengan disalib dalam bentuk X. Ada yang menjadi tontonan publik sebagai sajian bagi binatang buas dan dibakar hidup-hidup. Bahkan sampai hari ini, di banyak tempat di seluruh belahan dunia, banyak murid-murid Yesus yang dianiaya dan dihukum mati karena kebenaran tentang Yesus Kristus yang mereka sampaikan. Yesus menyebut mereka berbahagia, diberkati oleh Allah. Matius pasal 5 ayat 10-12 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Bagian terakhir dari ucapan bahagia Yesus ditutup dengan sebuah pengajaran yang terdengar sungguh menakutkan. Memang Yesus tidak langsung merujuk kepada kematian yang bakal dihadapi oleh para muridnya. Tetapi ada resiko terberat, yaitu kematian yang harus dihadapi ketika kita memilih menjadi murid Kristus. Mungkin penganiayaan itu hanya dalam bentuk celaan, fitnahan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kematian adalah salah satu resiko ketika memilih untuk mengikut Yesus. Namun Yesus menguatkan para murid bahwa walaupun mereka akan mengalami semua ini, mereka tidak perlu takut, tetapi tetap bisa bersuka cita, tetap bergembira karena mereka akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah. Bergembira karena dianiaya, tampaknya Yesus mengajarkan lagi sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita kenal dalam dunia ini. Terdengar sangat tidak mungkin, bukan? Ya, bagi dunia ini kalimat ini terdengar sangat janggal dan aneh. Namun beberapa tahun setelah Yesus mengajarkan hal ini, ketika rasul-rasul dianiaya dan disidang karena mereka memberitakan nama Yesus, Lukas mencatat dalam kisah para rasul pasal 5 ayat 41, para rasul ini malah bergembira karena mereka dianggap layak untuk menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ketika para rasul mendengarkan Yesus mengajar hal ini dalam khotbah di bukit pada hari itu, mereka juga pasti merasa sangat tidak masuk akal dengan apa yang diajarkan oleh Yesus ini. Tetapi ketika mereka mengerti apa yang Yesus maksudkan, mereka seperti menikmati dan bersuka cita atas penderitaan dan celaan karena nama Yesus. Untuk memahami bagian terakhir dari ucapan bahagia ini, kita tidak dapat melepaskannya dari ucapan-ucapan sebelumnya. Kata kebenaran yang ada di Matius pasal 5 ayat 10 dapat diartikan hidup yang benar, memiliki kebenaran Allah dalam hidupnya atau hidup mirip dengan Yesus. Seorang murid Yesus yang memiliki hidup yang benar berarti ia telah menjadi miskin secara rohani di hadapan Allah, berduka cita atas dosa-dosanya, dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan mengakui bahwa ia lapar dan haus akan kebenaran. Ia adalah orang yang bermurah hati, ia adalah orang yang menjaga kesucian hati, ia adalah orang yang membawa damai kepada dunia ini. Ia menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Ia memiliki karakter yang mirip dengan Yesus di dalam hidupnya. Ia bukan lagi milik dunia, tetapi milik kerajaan sorga, sehingga dunia ini menganggap dirinya sebagai musuh. Oleh karena itu, ya tidak heran, dunia ini tidak menganggap dia kawan, tetapi lawan. Kata dianiaya muncul 3 kali dalam 3 ayat secara berurutan. Bentuk gramatika dari teks Yunani bagian ini adalah dalam bentuk yang menunjukkan kondisi yang sedang terjadi terus-menerus. Artinya penganiayaan fisik, pelecehan terhadap murid-murid Yesus yang menyatakan kebenaran dan memberitakan nama Yesus adalah suatu resiko yang sedang terjadi.
Iman kepada Yesus akan berakibat pada penganiayaan secara fisik maupun secara verbal terhadap orang yang memiliki iman tersebut. Namun ada pilihan yang gampang untuk menghindari resiko penganiayaan itu. Ya, jangan jadi musuhnya dunia, jadi temannya dunia. Tetapi seperti yang telah kita lihat dalam khotbah Yesus di bukit, Yesus menunjukkan pengajaran bahwa apa yang Dia ajarkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan yang dunia pikirkan dan sesuatu yang bertentangan dengan yang dunia ajarkan. Ya, nilai-nilai kerajaan sorga bukanlah apa yang dunia pandang. Jika mau aman, ya pilihannya mengikuti standar dunia, bukan mengikuti Yesus. Namun dunia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dunia juga tidak bisa menyelamatkan engkau dan saya. Hanya Yesus yang memiliki kuasa itu. Kita diperhadapkan pada realita untuk memberitakan nama Yesus yang berkuasa itu. Tetapi di sisi lain, dunia tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita pilih? Standar kebenaran kerajaan Allah bersifat mutlak, tidak dapat diubahkan mengikuti keinginan kita maupun keinginan dunia. Jika murid-murid Yesus melakukan perubahan terhadap standar tersebut, ya mereka akan sama dengan para guru-guru agama Yahudi yang sudah memodifikasi Taurat demi menyesuaikannya dengan tradisi nenek moyang. Namun para murid Yesus tidak perlu khawatir karena Allah beserta dengan mereka. Inilah salah satu tema yang diangkat oleh Matius di awal dan akhir Injilnya. Di bagian awal ketika ia memperkenalkan Yesus sebagai Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang lahir ke dalam dunia ini. Matius 1 ayat 23. Kemudian Injil Matius juga ditutup dengan sebuah janji dari Yesus dalam amanat agungnya bahwa ia akan menyertai murid-muridnya sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Bapa di sorga beserta anak-anaknya yang tetap berpegangan teguh pada kebenaran kerajaan sorga. Jadi bagaimana seharusnya murid-murid memandang kenyataan persekusi atau penganiayaan yang akan dihadapi ini? Murid-murid bukan diajarkan untuk pergi mencari masalah dan mencari-cari penganiayaan. Murid-murid juga tidak diajarkan untuk bersembunyi dalam kamar ataupun dalam gua. Di dalam janji penyertaan Yesus, Yesus memberikan sebuah perintah untuk pergi dan memberitakan nama Yesus. Para nabi-nabi yang diutus Allah kepada Israel juga pernah dianiaya dan ditolak karena mereka menyuarakan kebenaran dan suara dari surga. Bahkan Yesus yang adalah Sang Mesias yang sudah dinanti-nantikan oleh orang Yahudi ini tetap mengalami penolakan karena Yesus yang mereka jumpai tidak sesuai dengan harapan. Jika demikian, tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai orang-orang yang diutus Allah untuk zaman ini. Kita harus pergi memberitakan nama Yesus dengan berbagai resikonya. Allah telah menyediakan penghargaan dan hadiah kepada murid-murid Yesus yang setia kepada iman mereka. Bapa membuka pintu kerajaannya untuk menyambut kita yang tanpa malu mengaku dan membagikan iman kepada dunia. Bapa di surga menyediakan kegembiraan di surga yang tidak pernah akan hilang oleh apapun. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 8 ayat 17 mengatakan bahwa kita akan mewarisi janji-janji Allah jika kita turut menderita bersama Kristus agar kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Penganiayaan di dunia ini karena iman kita kepada Kristus justru akan membawa kita untuk bisa menikmati kemuliaan bersama dengan Allah di surga. Saudara, menjadi seorang murid Kristus menuntut kita untuk menjadi orang Kristen 100% dimanapun kita berada. Baik itu saat bersama dengan keluarga di rumah, bersama dengan saudara seiman di gereja, dengan teman-teman di sekolah maupun di kampus, dengan rekan kerja, dengan sahabat di kafe, dan di tempat-tempat yang lain. Identitas Kristen kita tidak seharusnya disembunyikan saat kita bersama-sama dengan mereka yang belum percaya. Justru kita harus berani menunjukkan sebuah kehidupan yang telah diubahkan oleh Allah, sehingga kehadiran kita dapat menjadi terang dan garam bagi dunia. Keberadaan kita dapat membawa berkat Allah yang telah kita terima kepada mereka. Kita bisa saja diejek sok suci, sok beragama, atau jangan-jangan kita dijauhi. Kita juga tidak dapat terlibat lagi dalam gosip dan hoax yang terdengar menarik. Melainkan kita justru harus membawa Injil yang lebih menarik kepada mereka yang belum percaya. Menjadi seorang murid Yesus juga menuntut kita untuk berani berdiri melawan etika dan moral dunia yang tidak konsisten. Kebenaran dunia dapat dipermainkan dengan uang. Benar bagi mereka yang kaya, berpendidikan dan berstatus sosial tinggi. Putih dapat menjadi hitam ataupun abu-abu. Demikian pula hitam dan abu-abu bisa menjadi putih. Namun apakah kita sebagai orang yang tahu dengan kebenaran surgawi mau diam saja melihat hal seperti ini terjadi? Iman sebagai seorang murid Yesus juga terkadang membawa kita kepada resiko kehilangan nyawa. Saya pernah suatu kali ikut dalam sebuah persekutuan doa
Dan suasana daripada persekutuan doa ini sengaja disetting dengan suasana yang mencekam. Ruangan sengaja dibuat dengan lampu yang remang-remang, dan ketika kami berdoa, dinyalakan suara tembakan. Saya tidak dapat berkonsentrasi sama sekali dalam doa. Setelah kami selesai berdoa, panitia menjelaskan bahwa inilah suasana dari anak-anak Tuhan yang sedang berdoa di daerah konflik bersenjata, ataupun di mana tempat kekristenan dilarang sama sekali. Mereka harus berdoa di ruangan yang gelap, tersembunyi di dalam ketakutan dan sambil ditemani dengan suara senapan. Namun mereka tidak takut sama sekali karena Allah bersama-sama dengan mereka. Bukan itu saja, komitmen mereka mengikuti Yesus adalah benar-benar pantang menyerah. Mereka tetap siap untuk membagikan Injil bagi tetangga dan masyarakat di mana mereka tinggal, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Yesus mengerti bahwa murid-muridnya akan mengalami penganiayaan, difitnah, dicelah, dicaci maki, bahkan menderita hingga kematian. Orang banyak yang meneriakkan Hosana untuk menyambut Yesus masuk ke Yerusalem. Kemudian suara teriakan Hosana itu berubah menjadi salibkan dia. Semua ini sudah Yesus alami agar dia dapat menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia memahami apa yang telah dan akan kita rasakan karena mengikuti Yesus. Oleh karena itu dia berkata kepada kita semua, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan menyerah dengan imanmu, karena aku beserta dengan kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Menjadi murid-murid Yesus adalah suatu pilihan yang berbahaya. Fitnahan dan penganiayaan fisik adalah resiko yang akan diterima. Namun Yesus berjanji akan menyertai mereka dalam berjuang untuk menghadapinya. Bahkan telah tersedia upah di sorga bagi mereka yang bertahan sampai akhir dengan setia.